Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delanovita, guru bimbingan konseling di SMK Perbankan Riau Pusat Keunggulan dan merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Adapun praktik pembelajaran saya adalah layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Mi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Mi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelumnya, Mami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua pada kegiatan kita pada hari ini. Untuk memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Bisa. Ya, silakan Nadisa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tahu kenapa kita berkumpul di sini? Belum tahu nih. Belum tahu? Belum tahu. Jadi kegiatan kita pada hari ini namanya adalah bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Belum pernah sama sekali? Berarti belum tahu itu apa artinya bimbingan kelompok? Ya. Belum sayang? Belum. Oke, Mami akan jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan di bimbingan konseling, di mana nanti kita akan membahas topik yang akan kita bahas secara kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Ya, artinya memanfaatkan dinamika kelompok ini, anak-anak semuanya saling berinteraksi satu sama lainnya, memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan masukan, gitu ya. Semuanya harus aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak ada sayang? Oke. Di bimbingan kelompok ini ada topik namanya topik tugas dan ada namanya topik bebas. Di mana topik tugas ini nanti ditentukan oleh pemimpin kelompoknya, yaitu Mami. Kemudian kalau seandainya topik bebas, itu pembahasannya kita sama-sama menentukan di kelompok ini, ya sayang. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini tujuannya adalah agar anak-anak semua lebih aktif lagi dalam berpendapat, bisa untuk berpendapat, bisa menghargai pendapat temannya, gitu ya. Bisa untuk saling berkolaborasi satu sama lainnya, gitu sayang. Bisa sayang pahami? Bisa? Bisa. Oke, relax dulu dong sayang. Oke. Di dalam bimbingan kelompok ini ada azas-azasnya, di mana nanti Ananda secara yang pertama itu azasnya kesukarelaan. Ananda harus terbuka dalam menceritakan apa pendapat dari Ananda semuanya, gitu ya. Kemudian kesukarelaan. Sukarela nggak datang ke sini? Sukarela. Nah, oke, berarti kalau sukarela berarti mudah-mudahan nanti secara sukarela juga untuk mengeluarkan semua pendapatnya, ya. Kemudian ada azas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bahas di sini cukup kelompok kita yang tahu, jangan sampai tahu orang lain apa yang kita bahas pada saat sekarang ini, ya sayang. Kemudian azas kekinian, di mana azas kekinian ini kita membahas topik yang betul-betul yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian yang terakhir azas kenormatifan. Jadi kan nanti kita kan memberikan pendapat nih sayang. Memberikan pendapat berarti harus ada sesuai dengan norma-norma dalam berpendapat. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Kalau misalnya seandainya ada yang mau berpendapat, angkat tangan. Mami persilahkan baru boleh berbicara. Bisa? Bisa Mi. Bisa sayang? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut kegiatan kita rileks dulu. Ya Vika, oke, relax dulu. Ini ada permainan, namanya rangkaian nama. Mau main sama Mami? Mau. Oke, permainan rangkaian nama ini nanti kita akan lanjutkan dengan buah-buahan kesukaannya. Buah-buahan atau apa? Buah-buahan. Bukan aja. Oke, buah-buahan. Contohnya dari Melisa dulu. Misalnya Melisa bilang, Melisa buah kesukaannya anggur. Langsung lanjut Ana buah kesukaannya
strawberry misalnya ya. Jadi Ana sebut Melisa anggur, Ana strawberry gitu. Jangan sebutkan nama dulu, berarti sebutkan nama teman kita dulu. Namanya rangkaian. Dirangkai dari Ana sampai nanti Vika. Bisa sayang? Bisa. Kita mulai? Silakan dari mana dulu? Melisa. Oke, silakan Melisa. Melisa box KA-nya apel. Melisa apel, Ana anggur. Melisa apel, Ana anggur, Bila mangga. Melisa apel, Ana anggur, Bila mangga, Rani Margisa. Ana apel, Bila mangga, Rani Margisa, Rosa apel, Nadisa naga, Nabila kiwi, Vika jeruk. Oke, apa dulu semua? Oke. Jadi seperti yang sudah Mami jelaskan tadi, bahwasanya kita melaksanakan bimbingan kelompok. Pada saat ini kita akan membahas topik tugas ya. Jadi Mami akan menentukan sendiri topiknya nantinya gitu ya. Oke. Jadi tahap-tahap dalam bimbingan kelompok ini adalah bahwasanya anak-anak semua berpendapat apapun itu harus dikeluarkan semua pendapatnya tentang topik yang akan kita bahas gitu ya. Siapa yang tahu asas-asas apa yang pada kegiatan bimbingan kelompok ini? Oke, silakan Melisa. Yang pertama itu ada kekinian. Kekinian. Kenormalisan. Oke. Kerahasiaan. Oke. Kerelaan sama keterbukaan. Oke, lalu hapus dulu dong untuk Melisa. Siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap. Oke. Pada saat cara ini kita akan membahas tentang manajemen waktu, ya. Apa aja nih yang akan kita bahas dalam manajemen waktu bagusnya? Pengertian. Ya, satu-satu. Aspek faktor, pengertian, aspek faktor, caranya. Oke, berarti Ana berpendapat bahwa yang akan kita bahas pada saat sekarang ini pengertian manajemen waktu. Aspek manajemen waktu, faktor manajemen waktu, dan cara manajemen waktu. Oke, ada lagi yang akan kita bahas? Tadi siapa? Vika atau Nabila? Nabila ya, sayang. Pertama pengertian. Oke. Terus kedua aspek. Oke. Kedua faktor. Keempat manfaat. Kelima cara. Oke, berarti ada 5 yang akan kita bahas. Sepakat untuk membahas 5? Ada lagi yang kita bahas, enggak? Ada? Cuma 5? 5 yang kita bahas? Oke, dapat kami simpulkan yang akan kita bahas pada saat sekarang ini yaitu pengertian dari manajemen waktu, aspek-aspek manajemen waktu, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan manajemen waktu, yang keempat manfaat manajemen waktu dan cara-cara untuk manajemen waktu. Jadi sepakat ini yang akan kita bahas ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Apa itu pengertian manajemen waktu? Oke, silakan sayang, Rani dulu ya. Oke. Manajemen waktu itu cara kita membagi waktu atau mengelola waktu yang kita miliki. Oke, cara membagi waktu, mengelola waktu yang kita miliki. Itu Rani. Siapa lagi? Apa itu manajemen waktu? Oke, silakan Adisa. Manajemen waktu itu cara kita membagi, mengelola, dan mengatur. Oke, cara membagi dan mengatur waktu. Ada lagi? Oke, silakan Ana. Itu cara kita mengatur, mengelola itu agar waktu kita lebih berguna, agar lebih produktif. Oke, bagus sekali pendapat Ana, Rani, dan Adisa tadi ya, bahwasanya manajemen waktu adalah bagaimana cara kita untuk membagi waktu kita agar lebih baik lagi gitu ya sayang ya. Oke, kita udah bahas pengertian manajemen waktu. Kemudian tadi kita bahas lagi aspek-aspek manajemen waktu. Apa itu aspek-aspek manajemen waktu? Oke, silakan Nabila. Aspek yang harus dilakukan. Berarti harus yang dilakukan berarti? Yang prioritas. Oke, waktu yang kita menjadi prioritas. Oke, yang harus dilakukan itu waktu yang menjadi prioritas. Kemudian ada lagi? Oke, silakan Rosa. Aspeknya sebaiknya harus dilakukan. Sebaiknya dilakukan. Berarti kita tentukan dulu yang mana yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Yang lain? Oke, Rani. Yang menyenangkan kita lakukan. Yang menyenangkan? Seperti hobi kita. Oke, menyenangkan gitu ya dilakukan. Oke, dapat kami simpulkan bahwasanya aspek-aspek dalam manajemen waktu. Ada lagi selain yang 3 tadi? Udah aja. Oke. Dapat simpulkan bahwasanya aspek-aspek manajemen waktu yang pertama apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan yang menyenangkan dilakukan. Tuh aspek-aspek manajemen waktu. Kemudian kita akan bahas lagi apa tadi? Faktor-faktor manajemen waktu. manajemen waktu. Apa itu faktor-faktor dalam manajemen waktu? Apa aja? Ana.
Oke, silakan Nana. Yang pertama faktor internal Oke. dari diri kita sendiri. Oke, dari diri kita sendiri. Apa tuh contohnya sayang? Misalnya kan itu ada faktor eksternal dan internal gitu. Internal itu dari diri sendiri. Jadi kita yang penting diri kita mau manajemen waktu. Jadi faktor luar ini nggak bisa mengganggu faktor internal dalam diri kita. Oke, berarti memang faktor di dalam diri sendiri. Ada lagi yang lain? Silakan Nadisa. Faktor eksternalnya, Wi. Mm-mm. Itu dari luar kayak keluarga, Keluarga. masyarakat, sama teman-teman gitu, Wi. Apa contohnya sayang manajemen waktu itu yang dipengaruhi oleh keluarganya? Kalau dari keluarga tuh misalnya nih suruh-suruh gitu, Wi. Mm-mm. Jadi terlambat-lambat lah kita untuk kerjakan yang prioritas kita. Gitu. Oke, berarti bagus ya. Ada yang lain teman-teman ada tadi? Boleh nambahin nih. Yang lain ada? Selain Nana dulu. Nggak ada? Ya silakan Nana. Faktor contohnya tuh faktor dari teman-teman. Kayak faktor positifnya kayaknya teman kita nyuruh kita sholat dan kita sholat kan nih. Oke. Nah, kalau faktor negatifnya misalnya kita mau belajar nih, teman kita malah ngajak ngobrol waktu kita lagi belajar. Jadi kan Berpengaruh kita gitu ya? terpengaruh gitu. Oke, itu faktor-faktor yang menyebabkan dari manajemen waktu. Yang pertama ada faktor internalnya dalam diri sendiri, diri kita sendiri yang mengaturnya. Yang kedua faktor eksternal yaitu keluarga, teman-teman, juga bisa masyarakat nantinya mana tahu gitu ya. Oke, itu faktor-faktor yang menyebabkan manajemen waktu kita ya. Ada yang kita bahas lagi? Manfaat ya. Oke, apa sih manfaat dalam manajemen waktu? Silakan Yang sayang. pertama tuh dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda suatu pekerjaan nih. Oke. Jadi itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke, berarti agar manfaatnya kita membagi waktu yang baik itu agar jangan menunda-nunda waktu. Gitu menurut Vika ya. Yang lain? Silakan sayang. Kalau menurut Melisa ya, kalau Manfaatnya? manfaat dari manajemen waktu Mm-mm. itu, gimana nanti kita ini lebih teratur, lebih memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-harinya nih. Kayak Oke. misalnya udah terjadwal apa yang harus kita lakukan, apa yang kita prioritaskan, apa yang seharusnya nggak kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi lebih memudahkan kita, hidup kita lebih produktif lagi. Oke, berarti lebih memudahkan dan lebih produktif hidup kita gitu ya. Menurut Melisa, ada lagi yang lain sayang? Apa manfaatnya kita membagi waktu nih? Pertama tadi tidak menunda-nunda tugas. Kedua tadi biar kita itu hidupnya terjadwal gitu ya kata Melisa. Yang lain sayang? Oke, silakan Nana. Agar itu nggak amburadul kayak Oke. yang ini ketinggalan, yang ini ketinggalan. Jadi kan kayak kata Melisa terjadwal. Jadi kita Oke. nggak berantakan gitu hidup kita nih. Berarti hidupnya supaya hidup kita nggak berantakan. Ada lagi yang lain sayang? Boleh nambahkan nih? Oke, silakan Vika. Misalnya mengurangi stres. Jadi kan kata Ana tadi tumpukannya itu kan banyak, semakin banyak tugasnya, jadi kan stres, bikin stres. Yeah. Jadi kan kalau Teratur. jadi Nggak stres biar gitu. Nah, nggak berarti terbebani. menghindari pikiran kita gitu ya, biar nggak stres gitu ya, kata Vika lagi ya. Ada lagi yang lain sayang? Silakan Nadisa. Kita tuh dalam manajemen waktu kita bisa membagi waktu kita gitu ya. Oke. Dari yang sama kayak orang-orang yang Oke. yang diprioritaskan mana, yang mana gitu, Wi. Dapat kita teratur nih. Oke, udah banyak nih tadi yang apa aja manfaat dari manajemen waktu. Siapa yang bisa menyimpulkan sayang? Manfaat dari manajemen waktu. Menyimpulkan. Manfaat manajemen waktu. Silakan sayang. Yang pertama tuh kita dapat memanfaatkan waktu kita menjadi lebih produktif. Lebih produktif. Ya. Ya. Yang kedua kita bisa terjadwal hidup kita kayak tidak berantakan. Wah, kehidupan tidak berantakan. Oke, lagi. Yang ketiga mengurangi stres. Stres. Kan akibat tumpukan banyak itu jadi stres. Jadi kan kalau kita udah terjadwal nggak mungkin kan bertumpukan. Oke. Nah, itu aja nih. Ada yang lain tambahannya kesimpulan tadi? Yang dibilang Vika, yuk. Yang pertama tadi kan kata Vika kita biar tidak menunda-nunda Menunda waktu. Itu yang kedua yang biar kita teratur, Oke. terjadwal. Oke. Yang ketiga supaya apa? Ya biar kita nggak stres juga, Nggak stres. kayak beban-beban yang itu. Itu aja sih. Biar nggak menumpuk tugasnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, bagus sekali Ananda sudah berpendapat tadi ya tentang manfaat dari manajemen waktu. Yang terakhir apa kita bahas? Cara. Oke, ini yang paling penting nih. Bagaimana sih sebenarnya cara-cara kita dalam manajemen waktu? Oke, silakan Nawila dulu. Ya. Kalau menurut Ila sih pertama buat agenda nih. Oh, buat agenda. Ya, seperti kayak kita buat catatan atau buat di kertas gitu loh, tak di dinding atau Oke. tak di pintu. Jadi kan kalau bangun tidur nampak itu apa pertama yang harus kita lakukan.
Atau bangun tidur tuh mandi dulu, sholat gitu Mi. Terus yang kedua jangan menunda-nunda waktu itu. Oke, jangan menunda waktu gitu ya. Oke, tadi membuat jadwal. Ada lagi yang lain? Bagaimana cara kita menyimpan waktu? Silakan Anissa. Kalau Lisa sih biasanya nih itu kita biasakan kayak biasanya kalau pagi itu kan waktunya siang tuh Mi, waktunya main gitu kan. Oke. Itu kalau malam tuh kita ganti buku gitu Mi. Gitu lah pokoknya. Berarti sesuai dengan keinginan kita, bagusnya gimana gitu ya. Oke, yang lain ada sayang? Oke. Cara untuk manajemen waktu nih kayak gini nih. Misalnya kalau kita udah bikin jadwal, mungkin kalau dari diri sendiri nggak ada niat kan nih, itu kan susah kan nih. Nah makanya ada juga dari bantuan dari orang tua nih. Jadi kalau bantuan orang tua tuh kayak misalnya kita sering telat kebangunan atau kesiangan gitu kan, bisa minta tolong gitu nih. Nanti bangunin Suka bangunkan sama orang tua gitu ya. Karena salah satu mempengaruhi juga tadi faktor keluarga. Oke. Jadi siapa yang ada lagi sayang? Ana Mi. Ya, cara-cara ya. Ya, cara kita memanajemen waktu Ana sih dari handphone Mi, dari Google Calendar. Soalnya kan itu bisa mengingatkan kita agar lupa ada notifikasinya gitu. Oke, berarti Agar mengingatkan. lebih praktis, soalnya kan handphone yang sering kita pegang. Oke sayang, bagus. Tadi ada membuat jadwal, ada yang mengingatkan keluarga, ada handphone yang mengingatkan alarm gitu maksudnya ya. Nah, ada lagi sayang? Cara-cara manajemen waktu? Sama? Oke, berarti sama semuanya ya. Oke, selanjutnya Mami mau menanyakan bagaimana keseharian dari Anda semuanya. Nanti ada misalnya teman-teman yang lain akan menanggapi gitu. Siapa yang mau menceritakan kesehariannya? Oke, Rani silakan sayang. Kalau Rani sih kesehariannya tuh suka terlambat nih, kayak bangunnya tuh udah jam 6 lewat mau jam 7 kadang kan. Tuh kadang sholat subuh tuh sering kelupaan, ketinggalan gara-gara lambat bangun. Tuh datang ke sekolah juga jam 7.45, 7.40. Itu udah yang Rani udah sering tuh nih di daftar tiket. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu sayang bagaimana ke pagi-paginya dari bangun tidur ya. Coba dari bangun tidur. Bangun tidur kayak jam 6.30 lah paling cepat nih. Lama kali ya. Terus itu nanti Rani bengong dulu nih. Bengong nanti mandinya jam 7.45. Itu siap pakai baju sama pakai segala macam jam 7 pas lagi. Itu nanti bengong lagi, nengok TikTok. Terus nanti berangkatnya jam 7.25. Nyampe di sekolah jam 7.40, 7.35. Itu dan nanti Rani udah dipanggil aja tuh. Itu baru belajar, pulang sekolah Rani juga kadang suka telat nyampe rumah. Terus? Itu nanti sholat. Nanti kan pulang sekolah sholat asar, mandi, sholat maghrib, baca Al-Quran. Tuh kadang kalau kita lagi orang belajar Rani main HP. Terus nanti sholat isya, baru tuh nonton tuh Rani bisa nonton tuh kayak 5 jam. Bisa sampai jam 2 pagi. Oke, berarti itu ya tidurnya jam 2 berarti? Ya. Oke, itu keseharian dari Rani tadi, dari bangun tidurnya sampai tidur lagi. Dah, siapa yang mau menanggapi dari yang diceritakan oleh Rani tadi? Oke, Nadisa, silakan sayang. Kalau menurut Lisa sih Mi, kurang-kurangin nonton drakor ya Mi. Menurut Lisa ya. Terus satu lagi Mi, kalau bisa pagi-paginya tuh buat alarm, malamnya tuh buat alarm, di HP atau di alarm motor gitu kan Mi. Biar cepat bangunnya Rani. Oke, yang lain silakan Rani menanggapi. Rani kadang udah hidupin alarm. Cuma tiba-tiba ya. Gara apa tuh? Gara udah karena ngantuk lama bangun, jadi nggak kedengeran. Oke, nggak kedengaran pakai alarm. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain sarannya Nabila. Kalau saran Ila sih minta bantuan orang tua nih. Karena kan kalau misalnya alarm kan cuman nanti misalnya hidup tuh, nanti kita tiba-tiba matiin lagi. Kalau orang tua kan bisa gini, bangun gitu sampai dibangun gitu. Oke, karena alarm nggak bisa, jadi minta bantuan ke orang tua ya Ila ya. Itu Rani. Yang lain ada yang menanggapi sayang? Silakan, Memel. Jadi kan gini, kita kan kalau misalnya kan sekolah nih, kan udah tahu kita juga pulang sampai sore. Jadi usahain jangan selalu pulang telat ya Rani. Kan pulang telat tuh kan juga mengurangi jam istirahat kita. Kita udah seharian aktivitas, terus nanti tambah lagi malam Raninya nonton. Tuh gimana Rani gak sayang sama tubuhnya gitu. Pasti tubuhnya capek, butuh istirahat. Kalau misalnya dipaksain jam 2 terus tidurnya, atau misalnya kita
kita pulangnya telat terus, istirahat kita kan jadi sedikit. Itu pasti tubuh kita butuh tidur yang banyak. Makanya Rani juga bangunnya sering telat karena Rani itu juga mengurangi waktu istirahat yang masih ada gitu. Oke, itu Rani dari Melisa. Yang lain sayang? Ada yang menanggapi dari Rani? Oke, silakan Rosa. Menurut Rosa sih Mi, dengan cara Rani bagi manajemen waktu itu banyak yang salah sih Mi. Apalagi dari diri dia sendiri kan Mi, itu kan berpengaruh untuk lingkungan dia, untuk apalagi untuk dia sekolah gitu Mi. Dengan dia cara bangun telat gitu, itu kan sama aja dia menyia-nyiakan waktu luang yang lain. Gitu. Jadi kalau menurut Rosa sih harusnya dia harus berubah dari diri dia dulu sih Mi gitu. Oke, berarti ini menurut Rosa ya, berarti menurut Rosa sebaiknya apa? Sebaiknya dia tuh kayak lebih lebih ngerti sama diri dia, apakah Rani dia harus ngerti sama diri dia, Rani. sama manajemen waktu dia, apakah dengan tidur jam 2 itu besoknya aku nggak ngantuk nggak sih gitu, atau aku bisa bangun cepat nggak sih, walaupun dia dipaksain bangun cepat pasti resikonya untuk belajar pasti ngantuk gitu Mi, ujung-ujungnya jadi malas gitu. Oke Rani, itu saran dari Rosa ya. Oke, yang lain ada lagi sayang? Gak ada? Oke Rani, bisa nggak Rani simpulkan tadi dengan kegiatan Rani tadi, apa yang tanggapan teman-teman tadi, ada nggak mau ditanggapi Rani? Yang kayak Rani tanggapi nih, Iya. atau yang Iya, yang Rani dapatkan dari teman-teman tadi. Oh, yang Rani dapatkan. Kayak dari pertama kan dari Nabila Sabila, Rani harus lebih dengan dukungan orang tua, bangunin dengan orang tua kan, tolong. Itu juga pakai alarm. Itu juga kata Melisa tadi jangan telat pulang. Ya, jangan telat pulang. Tuh Rani juga harus sayangin diri Rani, karena kalau Rani udah telat pulang, Rani sering begadang kalau nonton, itu kan nanti tubuh Rani kan jadi kasihan. Rani harus merubah itu. Itu dari Rosa juga. Kata Rosa tadi, Rani juga harus niat dari diri ini biar kita tahu, misal kita nih harus bangun nih. Rani misalnya harus bangun pagi, Rani itu harus bangun jam segitu dengan diri Rani sendiri. Oke, itu dari masalah Rani ya. Kita di sini bukan membahas masalah Rani aja, berarti kita pelajaran buat yang lain. Pasti yang lain juga bermasalah kan di manajemen waktunya gitu ya sayang. Ini bukan untuk Rani aja, tetapi untuk kita semuanya gitu ya. Kita udah membahas tentang manajemen waktu. Ini ada video yang akan Mami tampilkan. Nanti Ananda Mami minta untuk berpendapat tentang video itu. Bisa ya? Bisa Mi. Tadi udah melihat videonya? Oke.
siapa yang bisa menceritakan dari video tersebut? Apa yang dilihat tadi? Oh, Ana bisa. Silakan Ana. Pagi-pagi dia bangun. Oke. Ternyata waktu bangun tuh ada ujian. Dia bangun 7.50, ujiannya jam 8. Terus dia berangkat cepat-cepat langsung tujuh dia, terus siap-siap dia cepat-cepat. Oke. Berangkat dia kan lupa dia bahan celana, balik dia lagi. Berangkat dia kan udah bahan celana tuh. Terus ada jalan dia, ada anak-anak makan pisang, di bawahnya kulit pisangnya. Terjatuh dia. Terus dia jalan sebentar dia jatuh. Terus lari-lari dia nyampe tempat ujiannya. Di tempat ujian tuh di lantai dasar. Dia jumpa sama cewek cantik, dia bilang dia cewek cantik tuh. Karena cewek cantik tuh apa dia bentuk apa dia baby tembok. Nah terus ternyata dia mau naik ke atas tuh, liftnya di lantai 5. Ternyata dia lantai 1 kan, naik tangga dia, makin lama lah dia jalan tuh. Udah sampai dia di lantai 5 kan, 8:01 karena hari menit tuh telat dia nggak bisa diikutin ujian. Oke, nggak bisa ujian deh jadinya ya. Iya. Oke, menurut Ananda apa yang terjadi dengan itu? Sebaiknya gimana? Apakah dia bisa membagi waktu dengan baik atau gimana? Silakan Alisa. Menurut Lisa dia tuh nggak pandai membagi waktunya. Jelas di sana kan ada jamnya nih Mi. Ya. Tapi nggak dibuatnya alarm Mi. Terusnya kan dibuatnya alarmnya Ya. biar bangun ya kan Mi. Sampai dia telat Mi. Terus Tuh ada lagi? Alisa ada lagi? Nggak ada ya, silakan Alisa. Nah ini Mi, yang kedua kesalahan dia tuh itu tidak mempersiapkan dari malam. Misalkan dari Padahal malam. dia ujian kan Mi, tapi dia bajunya aja dia nggak nyiapin dong, serba kayak buru-buru mandi aja enggak gitu Mi. Nah, gitu. Yang lain? Ya, silakan Melisa. Ya tuh kalau ditengok dari dia misalnya dari mulai aja ya, dia kan udah kayak nggak mempersiapkan kan kata orang. Nah itu berarti dia tambah ceroboh orangnya. Dari nampak kan kayak lupa pakai celana, balik dia lagi. Terus ada anak kecil yang buat apa kulit pisang tuh apa dia kepleset jatuh. Tuh udah terpengaruh pula, ada nengok cewek cantik, tertengok pula. Nggak fokus dia jadinya, nggak tahu, nggak ingat dia sama tujuan awal dia tuh tadi apa gitu. Oke, berarti sebaiknya tadi bikin alarm gitu ya, jangan terpengaruh gitu ya. Oke. Apa lagi taman saya? Harus teliti. Harus- Karena dia kan nggak, masa dia nggak tahu dia nggak pakai celana, nggak diperhatikan. Berarti harus teliti kita ya. Ada lagi? Itu aja? Oke. Berarti kita udah bahas semuanya ya, berarti pengertian tadi, aspek-aspek tadi, ada faktor-faktor, ada manfaat, ada cara, dan cara manajemen waktu yang baik gitu. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian manajemen waktu? Melisa. Untuk Melisa, manajemen waktu yang udah kita pelajari tadi, yang udah kita ambil tadi, yang pertama itu bagaimana cara kita mengelola. Bagaimana cara kita mengelola waktu ini agar lebih teratur, kita jadi tidak terburu-buru, kita jadi tidak banyak melakukan kesalahan, terus kita jadi tahu kegiatan atau prioritas apa yang harus kita lakukan di luar. Jadi jalan hidup kita tuh bukan jalan sih, kayak kegiatan kita sehari-hari itu lebih produktif, lebih tersusun. Jadi kita nggak akan ngelakuin banyak kesalahan, tidak ceroboh, tidak lupa apa yang harus kita lakukan. Oke, bagus, Melisa. Kemudian tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, apa aja aspek-aspek dalam manajemen waktu? Silakan Nabila. Yang harus dilakukan, Oke. sebaiknya dilakukan, menyenangkan bila dilakukan. Oke, bagus, Nabila. Faktor-faktor yang menyebabkan manajemen waktu. Selain Ana lagi ya, Rani, Rani. Tadi ada faktor internal, faktor dari diri sendiri. Oke. Itu faktor eksternal dari Orang sekitar kita. Oke, bagus, Rani. Kemudian manfaat manajemen waktu. Nabila atau Hamifah, Fika atau mana? Fika, silakan. Manfaat manajemen waktu. Manfaat manajemen waktu yaitu yang pertama dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda suatu tugas. pekerjaan. Yang kedua tuh mengurangi stres bila kalau menumpuknya tuh terlalu banyak. Dan yang ketiga tuh lebih produktif, lebih baik, jadi waktunya lebih tuh, teratur. ya lebih teratur. Oke, bagus Vika.
Yang terakhir, bagaimana cara-cara kita untuk manajemen waktu yang baik? Mana? Nabila, Rani? Ya. Pimpa dulu. Siapa? Ayo. Cara-cara. Nabila? Ya, silakan Nabila. Cara-caranya tuh membuat jadwal gitu. Membuat jadwal. Iya, buat agenda. Buat Terus, agenda. buat alarm, iya seperti alarm, buat catatan di HP, bisa juga buat di dinding gitu. Iya, sama diri sendiri. Tambahan Niat tadi yang- pesan dari video tadi apa bagusnya tadi? Cara kita untuk manajemen waktu tadi kata Ana tadi. Oke, berarti kita harus lebih teliti lagi gitu ya. Oke, terima kasih Ananda. Kita udah bahas tentang manajemen waktu. Ada pertanyaan sayang tentang manajemen waktu? Udah cukup jelas nih tadi. Jelas, alhamdulillah ya sayangnya karena udah banyak kita bahas tadi. jelas. Oke, sebelum kita tutup, Mami ini ada LKPD. LKPD ini harus diisi apa? Siapa tahu LKPD apa? LKPD yang tentang tadi. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Oke, silakan diisi. LKPD-nya. Berapa waktu kita untuk mengisi? 10 menit. 5 menit atau 10 menit? 5 menit aja. 5 menit aja ya, karena sedikit ya sayang. Selasa 13. Desember aja. sama. Ini sudah selesai untuk mengisi LKPD. Silakan lanjut, ini ada kita instrumen evaluasi hasil bagaimana kegiatan kita pada bimbingan kelompok ini, apakah merasa materi ini bermanfaat atau tidak gitu ya. Silakan diisi ya sayang. Baik, silakan diisi. Oke, terima kasih sudah mengisi instrumen evaluasi hasil. Oke, tadi kita udah mengisi LKPD dan mengisi evaluasi hasil. Sebelum kita tutup, Mami mau minta dulu komitmen Ananda ke depannya setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Bagaimana komitmennya tentang manajemen waktunya lagi? Silakan Ananda. Ya, silakan Ananda. Dari bimbingan kelompok manajemen waktu ini, Ana berkomitmen agar manajemen waktu Ana menjadi lebih baik lagi. Yang udah baik menjadi lebih baik gitu nih. Oke, bagus. Ana akan lebih baik lagi dalam membagi waktu ya. Bagus Ana. Yang lain, bagaimana komitmennya? Silakan Nandisa. Bisa nih lebih ke bagaimana kita bisa gimana nih mengatur lebih baiknya nih, kayak dari prioritas mana, prioritas yang mana waktunya yang harus dilakukan juga kayak mana nih. Oke. Jadi menentukan mana waktu yang menjadi prioritas itu ya. Komitmen yang lain? Kan silakan Nabila. Pika lo. Menurut Pika akan berniat untuk mengubah pola manajemen waktu Pika tuh supaya kayak biar nggak menunda suatu kerjaan gitu. Jadi lebih baik dikerjakan lebih dahulu gitu. Oke, bagus Pika, biar nggak menunda tugas ya Pika ya. Yang lain? Nah, Kalau ini sih sama kayak Ana, Vika sama dari Sami, tapi lebih ke teliti lagi nih. lebih teliti lagi. Iya. Oke, mana itu dia katakan. Sama. Komitmennya apa sayang? Sama Rani lebih teliti dan nggak ceroboh lagi dan Oke. Mudah-mudahan komitmen Ananda semua bisa diterapkan setelah ini ya. Kapan rencananya mau mulai mengatur waktu yang baik? Hari ini sekarang dari sekarang. Dari hari ini? Dan Oke. Oke. Mudah-mudahan doa baiknya terkabulkan, hendaknya dimulai dari sekarang Ananda ya. Dan untuk manajemen waktu yang baik sesuai dengan kesepakatannya. Oke.
Gimana kesan dan pesan dalam kegiatan ini? Dari kesannya dulu, kesan dalam mengikuti bimbingan kelompok ini apa? Oke, silakan. Lisa. Kesannya yang pasti sangat menyenangkan ya. Oke. Karena kami di sini juga bisa berpendapat dengan leluasa, tidak perlu takut akan suatu. Itu juga kita nggak perlu takut ini kan tersebar karena ini kan bersifat rahasia. Oke, bagus. Oke, Melisa, bagus Melisa. Yang lain? Bagaimana kesannya mengikuti bimbingan kelompok ini? Sama beda. Oke, siapa sayang? Vika, ayo sayang. Jadi kayak lebih senang sekali karena tahu kan kalau manajemen waktu yang baik itu apa gimana gitu, cara mengatasinya gimana gitu. Jadi kan pengen tahu, jadi tahu akhirnya. Oke, yang tidak tahu jadi tahu gitu ya sayang ya. Oke. Kemudian pesannya gimana tentang bimbingan kelompok ini? Apakah akan kita adakan lagi atau gimana bagusnya? Ana atau Melisa? Silakan Ana. Kalau pesannya Ana ini bimbingan kelompok ini besok dibuat lagi. Soalnya kan sangat bermanfaat. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, berarti kita bimbingan kelompok lagi. Yang lain gimana? Oke, kapan rencananya sayang kita bimbingan kelompok lagi? Minggu depan dengan waktu yang sama. Minggu depan? Iya. Dengan waktu yang sama. Iya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang Anda dapatkan memang betul-betul nanti dimanfaatkan ya sayang ya. Komitmennya tadi jangan lupa dimulai hari ini gitu ya. Dan juga sampai jumpa kita di minggu depan di hari Selasa di hari yang sama di waktu yang sama ya. Oke. Mami sangat bahagia sekali melihat anak-anak semuanya sangat aktif ya berpendapat, karena itulah tujuan dari bimbingan kelompok ini, yaitu memanfaatkan dinamika ke kelompok, semuanya berinteraksi. Jadi tadi nampak Mami semuanya berebutan, ada yang sampai sweet gitu ya karena berebutan ya sayang ya, tapi kita tetap harus menjaga norma normatif dalam bimbingan kelompok. Siapa yang mau bicara harus angkat tangan dulu gitu ya sayang ya. Oke. Terima kasih anak-anak semua sudah bersedia hadir dan secara sukarela tadi datang ke sini untuk bimbingan kelompok kegiatan ini. Oke, siapa yang akan sebelum kita tutup, kita alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan Nadisa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai kegiatan kita. Jangan lupa minggu depan di waktu yang Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam-salaman sambil lagu Sayonara.